Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu aspek budidaya dengan judul bahasan yaitu budidaya tanaman sayuran. Ya, pada pertemuan sebelumnya gitu ya, kalian sudah mempelajari prakarya pada aspek kerajinan dan juga rekayasa. Maka dari itu hari ini kita akan masuk kepada aspek budidaya, yaitu budidaya tanaman sayuran. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, yang kita tahu Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau, kemudian masuk ke dalam daerah tropis ya, di mana kalau kita membudidayakan tanaman sayur di Indonesia, maka apa namanya, akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena sepanjang tahun ya terjadi Indonesia itu mempunyai sinar matahari yang cukup karena memang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa seperti itu, dan memang daerah tropis yang sangat cocok untuk membudidayakan tanaman seperti itu. Nah, tanaman sayuran ini ya selain karena tadi memang Indonesia adalah daerahnya tropis, juga uh, karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kita harus bersyukur atas banyaknya sumber daya alam gitu ya. Salah satunya yaitu berupa tanaman sayuran uh, yang bisa kita konsumsi dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, ayo, siapa dari kalian yang tidak suka makan sayur? Ya, yang tidak suka makan sayur mulai sekarang harus dibiasakan gitu pelan-pelan untuk makan sayur. Kenapa? Karena sayur itu uh, kandungan gizinya bermanfaat untuk tubuh kita gitu salah satunya ya. Jadi untuk kalian yang nggak suka makan sayur, lebih suka makan ikan misalnya, atau lebih suka makan ayam, atau lebih suka makan mie, nah itu mulai dikurangi gitu, mulai ditambahkan atau mulai menyukai makan sayur gitu, walaupun sedikit, seenggaknya pelan-pelan gitu ya. Oke. Nah, sayuran ini adalah tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif, artinya sering gitu ya. Nah, budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, kemudian mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh, berkembang biak, dan bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar ataupun konsumen yang meningkat dari waktu ke waktu. Ya, peningkatan permintaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia karena kesadaran akan manfaat mengonsumsi sayuran. Ya, jadi kalau budidaya tanaman sayuran tadi artinya yaitu memperbanyak gitu ya, memperbanyak apa namanya, produksi sayuran gitu ya, atau meningkatkan produksi sayuran agar semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen ya. Nah, setiap daerah itu punya komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda setiap daerah. Jadi daerah Bogor misalnya akan mempunyai komoditas tanaman atau tanaman sayuran yang diunggulkan tentu berbeda dengan misalnya tanaman sayuran yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, keragaman ini maksudnya keragaman perbedaan daripada jenis tanaman di setiap daerah yang diunggulkan untuk tanaman tadi itu dipengaruhi karena kondisi alam salah satunya gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi di Bogor contohnya. Nah, tanaman-tanaman yang ditanam ya tentu beda dengan tanaman yang ditanam di Jakarta misalnya. Kaitannya dengan kondisi alam kenapa? Di puncak kan dingin ya,
kemudian masih hijau gitu, kemudian dia dataran tinggi. Kalau dataran tinggi kemudian ada pegunungan itu, maka tanahnya cenderung subur. Berbeda dengan Jakarta gitu ya. Jakarta dataran rendah gitu ya, bisa dibilang dataran rendah juga. Tanah juga berkurang gitu ya. Kemudian kualitas tanahnya juga tidak subur, maka komoditas atau jenis tanaman sayuran yang nanti akan ditanam pun berbeda seperti itu. Gitu ya. Nah, biasanya kalau daerah dataran rendah, jenis tanaman sayurannya itu yang dapat ibu didayakan seperti bawang merah, timun, ataupun sawi hijau gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dataran tinggi, misalnya sayur-sayuran yang memang bisa hidup di suhu tinggi gitu ya, suhu yang dingin seperti itu, gitu ya. Nah, ternyata sayuran itu dikelompokkan nih berdasarkan dari apa yang dimanfaatkan ataupun dimakan. Nah, makanya pada hari ini kita akan membahas tentang bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan, gitu ya. Dia penggolongannya ada apa saja. Oke. Nah, ini dia contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah daun. Nah, ini gambarnya pokcoy ya. Jadi contohnya adalah pokcoy. Gitu ya. Kemudian penggolongan yang kedua yaitu umbi. Di sini contohnya adalah wortel ya. Kemudian batang. Oke, di sini asparagus. Kemudian yang keempat adalah buah. Di sini contohnya tomat. Oke, selanjutnya bunga ya. Di sini adalah kembang kol. Kemudian biji. Sini kacang merah, contohnya. Kemudian tangkai daun, sini contohnya adalah kalau di tempat ibu namanya daun sop, gitu ya. Kalau di sini namanya daun seledri. Oke. Selanjutnya umbi lapis. Di sini contohnya adalah bawang merah. Oke. Kita akan masuk ke penjelasan. Yang pertama yaitu sayuran daun, ya. Nah, sayuran daun ini adalah bagian tumbuhan yang terdapat daun hanya pada bagian batang. Kualitas sayuran daun yang baik memiliki ciri-ciri bagian daunnya utuh, kemudian tidak busuk, tidak berlubang karena bekas gigitan hama, ya. Jadi daunnya itu nggak bolong-bolong gitu. Kemudian bisa dilihat juga dari bagian daunnya itu serta batang berwarna segar dan masih muda. Jadi memang dia nggak layu ya, nggak layu, masih segar gitu ya. Kemudian warnanya juga masih muda ya. Kemudian bagian daunnya lebar dan kompak. Contoh dari jenis sayuran daun ini misalnya adalah sawi, bayam, kangkung, maaf itu typo, kemudian kubis, kol, daun singkong, dan lain-lain gitu ya. Itu untuk sayuran daun. Selanjutnya sayuran batang. Ya. Sayuran batang ini adalah bagian tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini, ini adalah gambar asparagus, ya kan? Seperti ada tunas-tunas, ada ruas seperti itu. Nah, itu namanya buku dan ruas. Itu bisa kalian lihat sendiri di gambar, ya. Kalau buku itu adalah tempat menempelnya daun. Kalau konteksnya sayuran ya, bukan buku untuk kalian menulis gitu. Nah, kualitas sayuran batang yang baik, ciri-cirinya yaitu umur batangnya masih muda, ya, kemudian warna sayurannya muda, cerah dan juga bersih, tidak ada bagian yang busuk atau digigit hama. Jadi kenapa umur batangnya masih muda? Karena kan kalau batang itu, ya bagian batang, sayuran batang, kalau dia sudah tua, dia sudah keras ya. Kemudian kalau dimasak dan dikonsumsi itu kurang enak karena teksturnya ya sudah keras gitu. Dan kalau digigit ataupun kita makan pun kurang enak rasanya. Gitu ya. Kemudian contoh sayurannya, contoh sayuran batang diantaranya adalah rebung, ya, asparagus, batang seledri, kailan, maaf itu typo lagi. Kemudian adas dan juga kecambah. Ya. Selanjutnya sayuran bunga. Nah,
Nah, bunga itu adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya, kalau kalian belajar di IPA gitu ya, perkembangbiakan generatif. Nah, kualitas sayuran bunga yang baik ini mempunyai ciri diantaranya bunga ataupun kembang itu tersusun kompak. Nah, kalau kalian lihat di gambar di sini, tersusun kompak tuh artinya ya rapi gitu ya, yang kayak gini nih, yang kayak kalian lihat di sini. Kemudian tidak terkena hama, juga bisa ditunjukkan dari warna sayurannya yang segar dan ukuran bunganya besar. Contoh sayuran bunga meliputi bunga turi, kemudian brokoli, bunga kol, jantung pisang, gitu ya. Nah, bunga turi ini biasanya suka dipakai untuk pecel kalau di daerah Jawa ataupun Madiun. Kemudian brokoli, bunga kol, kemudian jantung pisang. Jantung pisang. Kalau di Jakarta jarang ya orang yang mengolah kemudian memasak jantung pisang. Tapi kalau di daerah-daerah ini banyak sekali yang mengolah jantung pisang ini menjadi sayuran, gitu ya. Selanjutnya sayuran buah. Nah, hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan terjadi pada organ bunga. Ya, itu tentang buah. Buah itu terjadi karena adanya penyerbukan kemudian pertumbuhan pada organ bunga. Nah, kualitas sayuran buah dengan kategori baik itu diantaranya memiliki ciri yaitu tingkat umur cukup. Artinya dia tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu dewasa. Maksudnya sayuran yang berasal dari buah ini tidak terlalu masih muda, yang masih kecil banget gitu, enggak juga yang udah tua gitu, yang udah mau matang gitu ya. Nah, sayuran buah ini segar, nggak layu ya, terus warnanya juga cerah, ukurannya cukup besar, kemudian tidak ada bagian buah yang rusak ataupun busuk, dan tidak terdapat bekas gigitan hama. Nah, contohnya sayuran buah itu ada tomat, paprika, cabai, labu siam, mentimun, pare, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya sayuran biji atau polong ya. Kualitas sayuran biji ataupun polong yang baik memiliki ciri sayuran tidak tua, kemudian kulit buah masih lurus atau benjolan biji belum tampak. Ini misalnya seperti buncis gitu ya. Kalau kalian melihat buncis, itu apa namanya ya, buahnya atau buncisnya yang panjang itu masih lurus gitu. Jadi tidak ada benjolan yang nampak dari dalam karena bijinya. Nah, itu kategori sayuran biji yang bagus ya. Kemudian warnanya tampak segar dan tidak ada bagian yang busuk ataupun bekas gigitan hama. Contoh sayuran berasal dari biji ataupun polong-polongan, di antaranya adalah buncis, kacang panjang, kacang merah, kedelai, dan lain-lain ya. Selanjutnya sayuran umbi. Nah, bagian umbi merupakan bagian dari suatu tanaman yang mengalami pembesaran akibat adanya penimbunan makanan di bagian tersebut. Jadi kalau kalian lihat umbi seperti pada gambar di bawah ini, ya ini kan berasal dari umbi tanaman ya, bagian bawah gitu ya, bagian umbi lah ya, bagian akarnya gitu. Dan kemudian umbi ini terjadi karena adanya pembengkakan ataupun pembesaran daripada tanaman tersebut karena adanya penimbunan makanan pada tanaman tersebut gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, di ilmiahnya nanti kalian belajar di IPA ya. Kualitas sayuran umbi yang baik itu memiliki ciri diantaranya cukup umur ya, tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Ya, kalau misalnya dia terlalu tua, apalagi umbi ini misalnya singkong ya kan, singkong terlalu tua itu nggak bisa diolah karena dia bakal keras, karena udah jadi kayu ya kalau dia tua berarti gitu. Kalaupun dia muda juga apa namanya, sulit untuk diolah karena rasanya juga kurang gitu ya, belum tastefully karena dia memang belum matang sempurna. Kemudian hasil yang didapat juga sedikit karena memang masih kecil gitu ya. Kemudian dia berukuran besar, tidak tumbuh tunas ya. Kemudian bagian luarnya juga tidak membusuk ataupun memar ataupun ada bekas gigitan hama. Bentuknya lurus dengan diameter sesuai proporsional. Nah, maksudnya sesuai proporsional ini adalah sesuai ukuran.
Jadi kalau kita melihat, contoh di sini kan, ukuran kentang dengan ukuran singkong tetap berbeda, makanya dia disebut, sesuai dengan proporsionalnya gitu ya. Nah contohnya, contoh sayuran umbi di antaranya adalah kentang, wortel, lobak, singkong, radish, umbi bit, ya, talas, dan juga masih banyak lagi. Oke. Selanjutnya sayuran umbi lapis. Umbi lapis itu adalah bagian batang yang bengkak dan bulat, umumnya ada di dalam tanah. Kualitas sayuran umbi lapis yang baik yaitu umbi lapis sudah cukup umur, lapisan umbinya tampak tebal, kompak, berukuran besar, dan tidak ada bagian rusak ataupun busuk ataupun ada bekas gigitan hama gitu ya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis di antaranya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Jadi sesuai dengan namanya sayuran umbi lapis, jadi sayurannya itu berlapis-lapis ya seperti kalian lihat pada gambar di bawah ini, pada gambar di layar kalian. Ya. Nah, bagaimana? Setelah menyimak materi sebelumnya yang tadi Ibu sampaikan, apakah kalian sudah bisa membedakan penggolongan sayuran? Yang tadi berdasarkan batang, daun, umbi, ya kan, biji, dan lain-lain. Nah, kalau sudah, kalian kerjakan lembar kerja berikut. Jadi, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian, pulpen, dan buku prakarya kalian ya. Jadi ini petunjuk pengerjaannya, mohon dibaca dan mohon dicermati. Jadi nanti nggak ada yang nanya lagi gitu personal, Bu ini gimana Bu, saya kurang ngerti dan segala macam. Karena ya teman-teman kondisinya kalian 5 kelas gitu ya, sama-sama saya ngajar 5 kelas. Kalau setiap kelas, setiap anaknya japri saya, ada berapa banyak orang gitu ya yang WA saya gitu. Jadi mohon dibaca dengan baik petunjuk pengerjaannya, kita meminimalisir apa namanya ya, saling ke distract dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang mau ada yang ditanyakan silahkan nanti disampaikan di grup prakarya saja gitu ya, agar tidak mengganggu yang lain. Nah, jadi silahkan kalian siapkan sekarang buku prakarya kalian dan juga pulpen, alat tulisnya. Oke ya. Nah, pada slide nanti, slide setelah ini, Ibu akan menampilkan format lembar kerjanya. Jadi, silahkan nanti disalin dulu. Nah, ini. Lembar kerja ini nanti silahkan disalin dulu, dicatat dulu ya sama kalian. Oke? Nah, kemudian ditulis di buku prakarya kalian. Ya, yang ini. Nanti akan Ibu tampilkan. Kemudian, tugasnya adalah menentukan penggolongan sayuran. Jadi setelah gambar ataupun slide yang tadi tabel itu bakal ada gambar-gambar sayuran. Nanti kalian tugasnya adalah menentukan dari gambar itu kira-kira dari gambar yang akan Ibu tampilkan dia termasuk ke penggolongan tanaman yang mana, gitu ya. Kemudian nanti jawabannya kalian tulis di kolom sini, contoh tanaman sayuran yang kosong ini, gitu ya. Nah, mohon untuk dikerjakan dengan baik dan rapi, tabelnya digambar menggunakan penggaris ya. Kemudian tulis juga nama lengkap dan kelas kalian, agar Ibu tahu gitu, nggak nanya-nanya lagi, nggak bingung-bingung lagi nih siapa yang ngerjain ya. Kemudian kumpulkan di Google Classroom bagian penugasan. Mohon untuk mengumpulkan di Google Classroom bagian penugasan dan jangan dikumpulkan di forum. Kenapa jangan di forum? Karena ada beberapa anak yang kurang bertanggung jawab akhirnya mencontek pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian upload tugasnya di forum, ya. Makanya kenapa Ibu selalu menekankan kalian untuk mengumpulkan tugasnya di bagian penugasan. Kalau di HP kalian, ya itu ada di bagian bawah sekali. Kalau kalian ngeklik tugasnya, nanti ada serahkan tugas. Nah, dia di bagian situ ya. Batas pengumpulan terakhir, tugasnya yaitu pukul 2. Mohon dikerjakan tepat waktu ya, anak-anak. Dan jangan lupa mengisi presensi kehadiran. Ya. Jadi jangan sampai ada dia ngerjain tugas tapi ternyata dia lupa untuk isi absen. Jangan lupa isi absen di kolom komentar yang Ibu sediakan. Oke, ini lembar kerjanya. Silahkan kalian salin dulu di buku kalian gitu ya. Diberi space juga jangan lupa, jadi jangan padat banget. Nanti akan ada 25 gambar yang akan Ibu tampilkan
Ya, dari gambar tersebut silakan kalian tentukan, misalnya ini. Nah, gambar satu ini. Dari gambar ini kalian tentukan nih. Di situ kan gambar satu rebung, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah gambar tersebut? Silakan tulis jawabannya di tabel. Nah, dari gambar ini kalian melihat, oh ternyata rebung ini misalnya dia sayuran masuknya ke sayuran batang nih, gitu ya. Nah, kalian tulis tuh contoh tanaman sayuran, kalian masukin ke kolom batang ya. Contoh tanaman sayuran yang di bagian kosongnya yaitu rebung gitu. Seterusnya sampai nanti 25 gambar. Kalian tulis di contoh tanaman sayuran ini yang tabelnya kosong, gitu ya. Paham ya? Oke. Oke. Kalau sudah menulis lembar kerja ini, nanti boleh di-pause dulu gitu ya untuk melihat formatnya agar bisa melanjutkan penjelasan dari Ibu. Ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Gambar pertama adalah gambar rebung. Ya, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Rebung. Nah, silakan tuliskan jawaban kalian pada tabel. Oke? Sudah? Kita lanjut ke gambar nomor 2. Brokoli. Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah gambar brokoli pada layar ini? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada tabel. Nah, sudah? Selanjutnya gambar 3 adalah lobak. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Gambar lobak tersebut. Ya, silahkan tuliskan jawabannya di tabel. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Gambar keempat adalah talas. Nah, ini banyak banget kalian temuin kalau misalnya kalian habis main dari Puncak Bogor ya. Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Talas. Silahkan tuliskan jawabannya di tabel. Jadi memang enaknya kalian gambar dulu tuh tabelnya di buku kalian. Jadi waktu Ibu menampilkan gambar ini, kalian nanti tinggal tulis aja di tabelnya. Gitu. Oke ya. Kita lanjut ke gambar 5. Gambar 5 adalah buncis. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Buncis pada gambar tersebut. Ya, silahkan tuliskan jawabannya di tabel pada buku kalian. Oke. Selanjutnya, gambar 6. Bawang putih. Ya. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Bawang putih. Silahkan tuliskan jawabannya di tabel. Oke. Gambar 7, paprika. Nah, masuk ke bagian tanaman sayuran apakah? Paprika. Nomor 8 adalah kacang panjang. Nah, kacang panjang ini masuk ke kategori bagian tanaman sayuran apa sih? Ya, silahkan dituliskan. Jangan lupa dikasih space-nya nanti ya kalau misalnya kalian membuat tabelnya. Selanjutnya gambar 9, kangkung. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah kangkung pada gambar di atas? Nah, silahkan tuliskan jawabannya. Selanjutnya, gambar 10, labu siam. Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah gambar labu siam di atas? Silakan tuliskan jawabannya di tabel. Oke. Gambar 11, genjer. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah genjer pada gambar di atas? Ya, ini genjer biasanya banyak ditemukan di sawah gitu ya. Genjer. Selanjutnya gambar 12, kedelai. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah gambar di atas? Nah, itu yang hijau, yang bentuknya masih ada daun dan juga bagian luarnya, itu kalau dia masih mentah disebutnya edamame ya. Tapi kalau misalnya sudah dilepas, dipisahkan kacang dan juga kulitnya, ya ini cikal bakal kedelai namanya ya. Silakan dituliskan jawabannya. Masuk ke bagian apa? Ya, daun, akar, buah, biji, umbi, segala macam silahkan dituliskan ya. Selanjutnya gambar 13, batang seledri. Ini biasanya dipakai untuk, kalau misalnya orang western ya, orang-orang Amerika gitu ya, bule-bule gitu biasanya pakai batang seledri ini untuk di jus biasanya.
Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran, apakah gambar batang seledri di atas? Silakan tuliskan jawabannya. Oke, lanjut gambar 14, pare. Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Pare ya, dia, penggolongannya sayuran apa sih gitu ya. Selanjutnya gambar 15, daun singkong. Nah, daun singkong masuk ke kategori sayuran apa? Ya, silakan dituliskan jawabannya pada tabel di buku kalian. Selanjutnya 16, bawang bombay. Nah, oke ya, 16 bawang bombay. Selanjutnya gambar 17, cabai. Ya, situ ada cabai merah, cabai rawit, cabai merah keriting, ya kan. Kemudian, ya itulah jenis-jenis cabai ya. Dia termasuk ke bagian tanaman apa sih? Bagian tanaman sayuran apa? Selanjutnya, gambar 18 yaitu kecambah atau toge. Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Toge pada gambar di atas. Ya, silakan. Selanjutnya, selada, gambar 20. Nah, tuliskan jawabannya. Dia termasuk bagian apa daripada sayuran? Selanjutnya, 21, jantung pisang atau biasanya bunga pisang. Ini sering disebut. Kalau di daerah Jakarta ini jarang sekali ya ditemukan orang yang mengolah jantung pisang. Tapi kalau di daerah itu banyak sekali. Ya. Nah, termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Jantung pisang pada gambar di atas. Silahkan dituliskan jawabannya. Oke. Lanjut gambar 22, kailan. Ya. Nah, silakan dituliskan jawabannya. Kailan termasuk sayuran bagian apa ya? Selanjutnya 23, mentimun ya atau timun. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Timun pada gambar di atas. Oke. Lanjut gambar 24, kentang. Ya. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Kentang. Lanjut. Gambar terakhir, gambar ke-25, kol atau kubis. Di daerah-daerah biasanya disebutnya kubis. Termasuk contoh bagian tanaman sayuran apakah? Gambar di atas ya. Silakan tuliskan jawabannya di tabel. Oke, selamat mengerjakan ya. Kalau sudah, silahkan difoto lembar kerja kalian tadi, kemudian di-upload di Google Classroom gitu ya. Jangan lupa dikumpulkan di bagian penugasan, bukan di forum. Mohon untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tulisannya biar kebaca, biar Ibu bisa nilai gitu ya. Kemudian mohon kumpulkan pada jam yang sudah ditentukan. Terakhir batasnya jam 14.00. Lewat dari itu berpotensi untuk tidak akan diperiksa oleh Ibu dan berpotensi untuk tidak akan dinilai. Jadi mohon tepat waktu ya. Kalau misalnya ada yang terkendala, Bu, saya nggak bisa buka Google Classroom, nggak tahu kenapa, gangguan deh kayaknya. Nah, itu kalian coba lagi aja, nggak apa-apa. Kan Ibu kasih batas waktunya jam 2 ya. Kalau misalnya nanti ternyata mata pelajaran Ibu kan habis 8.30. Nah, setelah 8.30 silakan kalian masuk ke pelajaran lain. Nanti pas zuhur, setelah mata pelajaran semua selesai, kalian coba tuh masukin lagi. Kalau misalnya memang belum bisa, nanti coba jam 1. Jam 1 belum bisa, ya sudah coba setengah 2 gitu ya. Kalaupun memang nanti belum bisa, bilang ke saya, ternyata kalau misalnya udah jam 2 belum bisa juga, Bu, saya ternyata gangguan. Ya udah, jawab saya silahkan jelaskan kondisinya gitu ya. Paling nanti saya kasih kelonggaran waktu untuk tetap upload di Google Classroom. Kenapa saya minta di Google Classroom? Ya itu tadi, saya mengajar 5 kelas di kelas 7. Kalau anak-anak semua mengumpulkan lewat WA, di WA saya, ya WA saya bakal penuh gitu ya. Sayanya pusing nanti ngoreksinya gimana. Jadi mohon kerjasamanya anak-anak, silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti disampaikan. Itu saja dari Ibu, itu saja untuk pelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik, dengan rapi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.